Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Sahabat AWKM Vlog ya. Oke, di video ini aku akan sedikit cerita. Dan ini sudah aku alami sebelumnya, yaitu khususnya yang kalian punya motor aerob ya, apalagi aerob. Aku pasti tahulah tentang rumor-rumor yang di luaran sana kalau motor yang satu ini memang banyak kendalanya ya. Orang nyebutnya itu motor yang punya banyak kode gitu kan. Yang familiar sekali itu adalah kode 12. Nah, jadi sedikit cerita dari aku sendiri yang udah pernah aku alami. Aku bawa motor ini sekitaran udah 2 tahunan lah, kurang lebihnya 2 tahun lah seingat aku ya. Dan pastinya bagi yang punya motor aerob all itu udah pasti dapat kendala, udah pernah ngalamin kendala. Nah, jadi untuk penanganannya pun beda-beda ya gitu. Nah, yang familiar sekali itu adalah kode 12. Dan di sini aku setelah berapa bulan itu pakai motor ini dan akhirnya kena kode 12 juga gitu kan. Nah, di sini aku dapatnya ini dulunya second guys, jadi nggak dari baru ya. Aku dapat second. Awal pertama aku pakai itu normal-normal aja, tidak ada tanda-tanda kendala apapun. Dan suatu hari pagi-pagi setelah aku mau pakai ya, keluar dari rumah dan aku mau pakai, keluarlah kode 12. Nah, di sini aku udah mikir panik juga sih waktu itu, tapi aku langsung bawa ke bengkel. Dan motor ini itu soket yang di bawah ini ya, itu udah nggak ada, itu ya udah dilangsungin, bukan yang diganti dengan kabel dipanjang, bukan, tapi motor ini sudah loss ya, nggak soket, artinya dia udah disambung manual di baterai gitu juga ya. Nah, itu dibenerin dari situ, jelas itu kan. Aku taruh bengkel setengah hari lah karena aku tinggal kan. Setelah dikabarin kalau motornya udah jadi aku ambil. Nah, itu ada jalan beberapa minggu gitu, tapi motorku tuh setelah dari bengkel tuh rasanya berat banget gitu. Rasanya berat, aku ngiranya dari olinya lah, karena di situ aku pas servis itu sekalian ganti oli gitu, karena aku pakai Delta Loop kan yang katanya olinya lebih kental gitu, akhirnya beratnya dari itu. Nah, habis itu aku bawa perjalanan dari rumahku ke Jepara, sekitaran 30 kiloan lah dari rumahku ya, satu perjalanan. Kalau PP berarti 60 kiloan sekitaran itu. Kumat lagi dia dan dapat kode 12 lagi gitu kan. Dan aku bawa ke bengkel pun nggak ada tanda-tanda yang soket kosong atau kabelnya putus, tuh nggak ada guys gitu. Nah, jadi aku lihat dari speedometernya ini ya, pas aku kontak ya, aku mau start itu speedonya gede gitu. Nah, di sini aku jadi ambil kesimpulan apa gara-gara aki gitu kan. Setelah itu akiku tekor, aku ganti aki lagi sih gitu. Aku ganti aki dan itu memang benar, kode 12 itu nggak selalu dari soket gitu. Ternyata dari aki yang udah drop itu bisa mengeluarkan kode 12 gitu. Dan tiba-tiba di tengah jalan tuh mati juga itu bisa. Dan setelah aku ganti aki normal juga, akhirnya normal, hidup lama, nggak pernah trouble lagi. Nah, untuk kasus 12 ini, kalau kebanyakan yang keluar di YouTube maupun di TikTok itu pasti di soketnya gitu ya. Kalau terutama lihat dulu kan itu soketnya ada kendala nggak gitu, kosong atau putus atau gimana gitu kan. Tapi jangan lupa cek juga di akinya. Nah, ini jarang jarang aku lihat di YouTube ya, di YouTube maupun di TikTok itu jarang. Dan ini aku alami sendiri karena aki drop bisa mengakibatkan kode 12 itu. Dan di situ masalah kode 12 selesai ya. Sampai sekarang nggak pernah kode 12 lagi, dan aku kena kode 42 setelah itu selang berapa lama sih itu. Jadi ceritanya aku sore mau nyanset gitu kan di pantai gitu, karena di sini di Kudus itu nggak ada pantai. Alhasil aku nyansetnya itu di Jepara. Dari awal berangkat dari rumah sampai pulang
itu geber, full geber, gas itu nggak pernah setengah-setengah, full terus. Dan akhirnya pas di waktu pulangnya di pertengahan jalan tuh mati tanpa ada tanda apapun. Speedometer mati, lampu-lampu mati semua di situ. Dan karena udah malam juga, aku pulangnya itu habis maghrib kan, nyari bengkel juga susah. Akhirnya aku minta bantuan teman untuk setup sampai rumah. Itu setelah sampai rumah aku coba cek di sekringnya terutama ya, ternyata sekring yang 30 ampere itu putus. Nah setelah itu aku ganti dengan ampere yang sama, 30 ampere tuh sekring utama yang ke aki, dari pengisian ke aki ya. Dan nggak lama lagi putus lagi. Nah ini jadi masalahnya di mana gitu kan. Aku ganti lagi, putus lagi, putus lagi. Akhirnya aku bawa ke bengkel kan, dan bengkel ini nggak sukses gitu loh. Katanya udah jadi, tapi setelah itu malah rumahnya yang kebakar gitu akhirnya kan. Dan itu menimbulkan kode 42. Itu baru sehari dari bengkel. Kemarin sore gitu aku ambil, besok paginya aku pakai. Itu di tengah jalan pas mau pergi juga. Nah setelah itu aku bawa ke bengkel yang lain untuk dicek semuanya kan. Dan di situ dia vonisnya langsung ke spool. Kalau kita beli spool lumayan juga ya, yang ori gitu, atau yang imitasi KW di toko oren itu sekitaran 350 gitu. Dan motor ini di bengkel sampai 2 minggu karena motornya aslinya masih hidup, cuman kalau buat perjalanan tiba-tiba mati di tengah jalan gitu. Dan itu sering kayak gitu terus. Dia vonisnya langsung ke spool, dan alhamdulillahnya di situ ada spool ori copotan motor Aerox juga, karena dia dapat Aerox bekas crash gitu kan, mau direstorasi ulang tidak jadi. Akhirnya diecer semua part-partnya itu, dan aku dapat spoolnya dengan harga 250. Itu harga spoolnya aja ya, aku bilang ya lumayan lah, nggak mahal juga nggak murah gitu kan. Dengan 250 belum sama bengkelnya, karena motor ini udah 2 minggu di situ berarti udah dipakai. Dan aku minta pun cek aja gitu kan, coba pakai aja gitu. Alhasil diganti spoolnya guys. Setelah diganti spoolnya sampai sekarang nggak pernah ada kendala sama sekali. Itulah yang Aerox itu memang gitu, terutama di Yamaha ya. Di Yamaha itu kabel kelistrikannya tuh menurutku kurang lah gitu kalau dibandingin sama Honda. Kalau Honda itu kabel kelistrikan tuh bagus, kalau Yamaha agak kurang gitu guys. Tapi setelah aku udah ngerasain semua dan nggak pernah takut. Karena apa ya, karena aku sayang gitu, suka gitu sama motornya juga. Walaupun mau rusak kayak gimana pasti aku benerin gitu. Beda lagi yang belum punya Aerox, apalagi mau beli Aerox gitu kan, pasti mikir-mikir untuk mau belinya gitu kan, takut nanti dapat kode apalah gitu. Kalau menurutku sih kalau mau beli aja gitu, tapi kalau takut ya mendingan nggak usah lah gitu. Karena di Aerox All maupun New itu ya berakibat atau beresiko juga kode 12, sama aja ini. Bukannya yang New itu nggak bakalan kena kode 12, itu nggak mungkin gitu loh. Udah banyak juga kan yang Aerox New itu kena kode 12 juga gitu. Yang penting apa ya, kalau main di Aerox itu nggak usah terlalu banyak main di kelistrikan itu kalau menurut aku ya. Makanya aku nggak pernah pakai lampu banyak-banyak gitu kan, kayak odong-odong lah jadinya gitu. Ya standar-standar aja, yang penting enak lah. Modif boleh, tapi nggak usah memaksakan gitu kan. Apalagi kalau sekarang kalau nggak bilet nggak dibilang modif, enggak lah kalau menurut aku. Tinggal pemakaian kita sendiri, kemampuan kita dan selera kita sendiri. Aerox itu enak. Kenapa aku dulunya ngambil Aerox itu? Karena di jalanan tuh masih, kalau di daerah sini di jalanan tuh masih jarang gitu, kebanyakan tuh PCE gitu. Kalau motor-motor sekelasnya 150, 160 gitu ya. Ya pokoknya itu ajalah pengalaman aku untuk kode 12. Lihat dulu, cek dulu lah gitu, nggak melulu tentang soket gitu.
tentang kabel ya Bu, ya kalau ada kendala dicek aja dulu di mana, dicari permasalahannya, dan jangan lupa akinya juga gitu, karena pengalamanku kayak gitu. Dan kode 46 ada dari apa ya, yang aku udah lewatin itu emang udah sepul sih, divonis dari 42 tuh 42 ya, 42 kode 42 itu sepul, ganti sepul sih kalau di aku ya, karena nggak selalu 42 itu larinya ke 10 gitu loh guys. Ya pokoknya kalau ada kendala bawa ajalah ke bengkel yang memang udah terpercaya gitu, atau ngerti tentang kelistrikan, karena jarang juga loh guys aku ke beberapa bengkel itu pada nyerah gitu, dan malas garapnya karena kelistrikan itu sulit. Ya cari-cari info di teman-teman kalian atau di Facebook juga ada banyak kan, mungkin kalau ada satu daerah dari kalian gitu kan, coba cari tahu di situ. Oke lah, segitu aja dulu. Kalau masih ada yang kurang silahkan komen aja di bawah, nanti aku bikinkan video lagi untuk penjelasannya kalau mau dibikinkan video ya guys ya. Dan ini real pengalaman aku yang udah aku rasain dan udah pernah aku laluin pakai air ini selama kurang lebih 2 tahun. Oke, jangan lupa klik like-nya kalau memang suka, di share juga biar teman-teman yang lain tuh tahu ya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari AWK Vlog ya guys ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. See you the next video. Mantap boy, bagus sih.